Baik, kajiannya kita mulai dengan surat 6 ya. Al-An'am ayat 57 sampai 50 sampai 60 lah. Coba silakan. Surat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Stop dulu. Jadi ini Allah menyampaikan ya kepada orang-orang kafir yang tidak mau menerima Nabi Muhammad kebenaran tentang Al-Quran. Dan Allah bilang bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad terhadap ayat-ayat Al-Quran itu pasti benar. Tetapi kenyataannya manusia selalu mendustakannya. Kenapa orang-orang kafir itu selalu mendustakannya, Mas Imam? Ya nggak percaya. Karena tidak sesuai dengan keinginan atau hawa nafsunya. Ya, jadi yang memberontak dalam diri kita itu sebenarnya hawa nafsu lah. Nah, ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, dan itu memang sebenarnya adalah perintah atau firman-firman Allah, maka lanjut. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu orang tuntut. Kafir menantang kan. Jadi orang kafir itu kan nantang kepada Nabi Muhammad, ayo kalau kamu benar turunkan aja azab dari Allah. Sebenarnya begitu ceritanya. Terus? Ya, bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Terus? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Baik, jadi sebentar, menetapkan hukum itu adalah hak Allah, artinya misalnya kayak kita punya masalah kapan selesainya, kapan Allah menolong, keputusannya nanti bagaimana, itu semua adalah urusan Allah. Saya cuma ingin garis bawahi di sini karena ada poin penting di sini ya. Oke, berikutnya. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Stop, dia memberi keputusan yang terbaik. Berarti sebenarnya Mas Imam ya, apapun yang terjadi dengan diri kita, hasil apapun nanti yang menimpa kita, itu tetap yang terbaik atau tidak? Terbaik. Berarti kalau orang meyakini ini, ada nggak orang kecewa, Mas? Nggak ada mestinya. Nah, berarti logikanya sebenarnya ketika orang kecewa kan kurang ajar, Mas. Benar nggak? Iya. Nggak percaya. Nah, jadi intinya sebenarnya sebentar. Di mute dulu, di mute. Ya. Sekarang saya ulang lagi ya di ayat ini. Kan jelaskan di sini Allah menyampaikan bahwa dialah pemberi keputusan yang terbaik. Berarti kan semua itu sudah ada ya Mas ya? Sudah. Iya, aturan, cara menjalani kehidupan, cara menerima ketetapan, keyakinan kita terhadap apa yang Allah putuskan. Kan Allah itu sudah menerangkan. Tinggal sekarang permasalahannya orang itu mau menjalani atau tidak kan? Ya. Dan yang kedua biasanya orang itu akan sulit menjalani, akan berat kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kan begitu sebenarnya. Ya. Jadi kalau disimpulkan, ternyata ayat-ayat Al-Quran itu kan mendidik hawa nafsu kita, gitu kan, agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan ujung-ujungnya sesuai surat 12 ayat 53 itu, maka nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Dan memang Allah inginnya kan melihat manusia itu taat atau tidak. Berarti kan dari bagaimana dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran atau perintah-perintah Allah kadang-kadang pasti selalu biasanya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan. Sehingga apa? Ketika sesuatu itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan, maka dia merasa berat. Sebenarnya gitu aja gitu loh. Jelas ya, tapi Allah juga nggak mengekang semuanya kan. Allah juga masih memberikan kebebasan kepada manusia. Gitu loh. Baik, 58-nya lanjut Pak. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kau minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah tidak langsung mengazab orang-orang kafir misalnya? Kenapa, Mas? Ya, untuk melihat tingkat ketaatannya. Nah, oke. Kenapa Allah tidak memberikan azab kepada orang kafir? Cuma satu,
Karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, makanya Allah masih memberi kesempatan. Ini kan kasih sayang Allah kan luar biasa. Memberi kesempatan kepada orang-orang itu, tetap Allah tunggu agar mereka tetap mau bertobat. Luar biasa nggak kasih sayang Allah? Padahal kalau Allah mau kan selesai aja kan. Jadi kenapa Allah masih misalnya menunggu sampai misalnya orang itu bertobat? Karena kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya. Makanya luar biasa gitu loh. Sampai sebelum mereka bertobat tetap Allah tunggu. Bahkan Nabi Muhammad pun kan negosiasi kan. Akhirnya mau menerima tobat sampai nyawanya masih di kerongkongan atau di tenggorokan. Kan begitu kan Mas? Ya. Jadi kasih sayangnya Allah itu luar biasa sebenarnya. Sampai Allah tunggu. Toh kalau mau azab Allah langsung selesai kok gitu. Ngapain pusing-pusing kan? Harus ngasih peringatan. Tapi karena kasih sayang Allah yang luar biasa, ya seperti itu gitu loh. Jadi udahlah Bapak Ibu, kalau menurut saya apa ya? Ya udahlah, apa sih yang harus kita cari dalam hidup ini kalau nggak ikuti perintah Allah saja, taat kepada Allah saja kan begitu. Oke, lanjut 59 ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Baik, Tidak stop ada dulu yang ya. mengetahui selain dia. Oke, jadi goib itu apa Mas menurut poin ini? Ya sesuatu yang ini kita tidak. Jadi tekstual aja, tekstual, dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Jadi goib itu apa? Ya tidak yang kita ketahui. Nah, makanya kan ketika kita pada posisi tidak tahu, Allah nyuruh apa? Ngerti nggak? Ayo si aja Pak Eko, boleh. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kan yang gaib itu milik Allah ya. Berarti kan posisi kita tidak tahu. Maka ketika kita tidak tahu, Allah nyuruh apa? Beriman. Nah, itu yakin. Udahlah, kalau Bapak Ibu nggak tahu ini tuh baik atau tidak, izin Allah tuh baik atau tidak, Allah nyuruh apa? Beriman, yakin. Yakin. Berarti masih mikir atau yakin? Yakin aja. Yakin. Benar. Ya harusnya benar. Lah iya Al-Quran. Tapi manusia itu kalau tidak tahu biasanya mikir atau yakin, Bu? Mikir. Mikir Ustaz. Padahal kan udah dikasih tahu kata Allah. Kunci-kunci yang gaib itu adalah milik Allah. Tidak ada yang mengetahui. Ya udah kalau nggak tahu itu yakin aja. Kayak Nabi Musa dikejar, dipepet ke Laut Merah. Dia nggak tahu ini selamat atau tidak. Tapi dia bilang, nggak mungkin. Allah nggak mungkin meninggalkan saya. Pasti Allah bersama saya, pasti nolong saya. Kan begitu maksudnya. Terus Bapak Ibu misalnya dalam kondisi terjepit atau permasalahan, bingung mau mentok mana, langsung aja nggak usah mikir lagi Mas. Enggak, tapi saya yakin Allah pasti nolong saya kalau saya taat. Udah begitu aja. Jadi setiap masalah itu yang dihadapi, sebaiknya yakin atau mikir? Yakin. Kenapa harus yakin, Beko? Iya sudah, kita kan nggak tahu apa yang. Nah itu maksud saya, kita tuh nggak tahu, tapi yang kita tahu pasti apapun yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Jadi sudah disuruh yakin malah mikir. Ya kadang-kadang kita tuh begitulah. Oke lanjut. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Coba perhatikan dulu. Sebentar, terus terakhir terus Mas. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Apa? Hakikatnya apa ini? Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Terus tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak pula sesuatu yang basah dan kering. Semua itu telah ditulis. Semua itu sudah ada catatannya. Maksudnya apa ini? Ya semua kejadian itu atas izin Allah semua. Oke, satu. Kita kupas ya. Ternyata kan apapun yang kita lakukan Allah tahu kan? Iya. Tahu ya. Terus yang kedua ternyata Allah maha teliti kan? Iya. Benar nggak? Kalau misalnya Allah itu maha tahu, yang kita lakukan itu semua Allah tahu.
Yang kedua, Allah tuh teliti, tidak mungkin Bapak Ibu dirugikan. Harusnya di dalam menjalani kehidupan kita tenang-tenang saja atau gelisah. Tenang-tenang saja. Tapi kebanyakan gelisah ya tadi. Lah iya, makanya kan sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan, iya ya. Bahkan daun selai jatuh pun, biji basah, biji kering pun Allah tuh tahu gitu loh. Loh kalau Allah tahu, kenapa kita pengumuman? Seakan-akan kok begini, begitu, saya tuh kurang apa lagi, saya tuh nggak dihargai. Kenapa begitu? Halo Pak Imam, Pak Eko. Ya, Ya. Merenung, Kalau Pak. memang Allah tuh maha teliti dan maha tahu, kan harusnya kita yakin saja kan. iya. Makanya diawali di depannya, udahlah, kunci-kunci yang gaib itu semua ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Semua kegiatan yang ada di muka bumi ini ternyata telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Berarti kan kita tinggal menjalani dengan keyakinan aja kan. Iya. Jadi yang benar kan tenang-tenang saja kan, Pak? Iya. Yang benar ya, yang benar ya. Jelas ini? Jelas. Ya, jelas. Tad. Oke, ayat 60-nya lanjut. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Stop dulu. Dan Nah, ini saya mau bahas nih. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Berarti kita bisa tidur pun itu tuh karena kita capek, kelelahan, atau karena Allah tidurkan. Karena Allah Allah. tidurkan. Benar ini, sadar ini. Enggak sadar. Ya, harusnya sadar. Capek, waduh. Capek sekali. Ngantuk. Untuk Tapi tidur capek saja. juga belum bisa tidur loh. Lah Iya, iya. makanya saya mau nanya dulu. Secara rumus ayat ini, kan gitu kan, dialah yang menidurkan kamu. Berarti kan sebenarnya orang tidur pun karena Allah yang tidurkan, bukan karena kemampuan dia untuk tidur kan. Iya. Nah, kalau posisinya seperti itu kan berarti kan berarti kita benar-benar harus bergantung kepada Allah kan gitu kan, Mas. Iya. Iya, betul. Nah, kalau Allah nggak tidur kan kita mau kayak gimana pun kan tetap nggak bisa. Iya. Sama dengan keinginan kita mau menggebu-gebu pun kalau Allah belum izinkan ya nggak akan terjadi gitu loh, Mas. Betul. Iya. Makanya kan ujung-ujungnya siapakah orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah? Ya orang-orang yang taat terhadap apa? Terhadap perintah Allah di dalam firman-firman Allah. Kan gitu aja sebenarnya. Ya, oke, lanjut. Dialah yang menilai kamu pada malam hari, terus? Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Oke, kalau tidur kan ya sudah tidur kan. Tapi setiap kegiatan yang kita lakukan, Allah tuh tahu. Terus? Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Oke, terus? Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Berarti semua yang kita lakukan tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Setuju nih Bapak dan Ibu? Iya. Ya. Nah, akhirnya karena Allah menguasai semuanya, di 61 Allah buat pernyataan. Apa pernyataannya? Lanjut yang 61-nya, Mas. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dialah penguasa mutlak. Mutlak itu apa, Mas? Baik kok. Mutlak ya mutlak. Seluruhnya tanpa terkecuali. Berarti ada yang bisa mengintervensi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sengotot apapun kita menghadapi suatu masalah kehidupan, kalau Allah nggak mau, kira-kira bisa terjadi nggak? Tidak Enggak. bisa terjadi. Terus kenapa hidup kita ngotot-ngototan? Nah itu. Ya itu Pak Eko. Lah iya Mas Boy. Dengan ngotot Mas Boy. Ngotot terus Mas Kenapa Boy. orang ngotot dengan keinginannya? Oh harus begini, harus begitu. Pokoknya loh, kok pokoknya. Penguasa mutlaknya Allah kok pokoknya. Kalau nggak begini nggak bisa gitu kan. Lo silahkan aja perjanjian antara aturan hukum silahkan. Tapi kan harusnya kalau ditarik garis lurus, kalau ujung-ujungnya nggak ibadah, terus buat apa gitu loh.
orang melakukan segala sesuatu, habis-habisan mengejar sesuatu. Kalau ujung-ujungnya bukan ibadah itu terus mau ngapain? Kan cuma membuang-buang waktu sisa umur kalau begitu. Jadi yang harus Bapak Ibu sadari adalah, yang pertama sadari bahwa Allah itu mengawasi kita. Yang kedua tuh setiap kejadian apapun tuh Allah tuh maha teliti. Bahkan daun selai jatuh pun Allah tahu. Biji basah, biji kering pun itu kan sudah suatu apa ya? Gambaran bahwa udahlah sekecil apapun tuh Allah tuh tahu kok. Dan Bapak Ibu melakukan segala sesuatu ibadah atau tidak pun Allah tuh tahu. Nggak usah pengumuman saya nggak dihargai, nggak ya sudahlah ngapain sih? Jelas ya, karena ujung-ujungnya dialah yang menguasai atau penguasa mutlak dari apapun kehidupan yang kita jalani. Terus dan atas semua diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Nah, untuk mencatatkan semua apapun yang kita lakukan kan. Terus sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Oke, lanjut 62-nya. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Nah, menegaskan dari penguasa mutlak itu ya. Terus? Ya, ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Ya, sudah. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Berarti wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar nggak, Mas? Wajar. Ya, wajar. Wajar, penguasa mutlak dan kita pun akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya hal yang paling ditakutkan itu adalah masalah hidup atau kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Nah, benar nggak? Saya ulang lagi, yang paling ditakutkan itu masalah hidup atau kekuasaan Allah. Ya, maunya jawab. Atau orang biasanya lebih takut sama yang mana, Mas? Masalah masalah. Hidup lah ya Pak Eko. Iya Mas Boy. Sudah, jadi mindsetnya diperbaiki dulu ya Pak ya, Bu. Jadi intinya sebenarnya intinya tuh sebenarnya gini lah. Al-Quran itu suatu aturan atau komunikasi Allah dengan makhluknya, kan begitu kan? Iya. Anggaplah kan di dalam Al-Quran itu firman-firman Allah, kalam Allah yang benar-benar Allah sampaikan. Sehingga orang tuh tahu, oh keinginan Allah tuh ini ya. Oh keinginan yang Allah inginkan tuh ini ya. Nah, kan kita kadang-kadang bertanya bagaimana supaya kita tahu keinginan Allah. Ya lihat aja firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Dan ternyata Allah tuh begitu detail menjelaskan bahwa Allah penguasa mutlak. Terus semua urusan akan kembali kepada Allah. Allah mengetahui hal yang gaib gitu kan. Yang intinya ujung-ujungnya sesuai Al-Baqarah ayat 2 kan, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Jadi ragu saja sedikit dengan apa yang Allah sampaikan. Ini kan bahaya, Mas. Dan memang setan iblis tidak ingin supaya kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ujung-ujungnya makanya kalau Bapak Ibu lihat dalam cerita-cerita di dalam Al-Quran, suatu kaum kan ujung-ujungnya membantah, kan begitu kan? Iya. Kan memang setan iblis itu inginnya begitu gitu loh, memanfaatkan situasi itu agar ya sudah, yang penting Bapak Ibu tidak taat kepada Allah. Makanya akhirnya Allah ngasih reward apa kepada orang taat? Barang siapa bertakwa, surat 65 ayat 2 kan jelas kan? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Jadi salah satu hadiah atau bonus bagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah, semua permasalahannya kan diberikan jalan keluar. Kan begitu sebenarnya. Jadi masuk akal. Kenapa kok orang taat Allah mudahkan? Kenapa orang taat Allah berikan jalan keluar? Ya memang goalnya itu. Taat kepada apa? Kepada perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau misalnya sekarang hidup kita misalnya ya masih merasa kok begini, kok begitu. Pasti cuma satu, salah fokus. Karena yang dikejar itu bukan ketaatan. Kalau sudah ketaatan sih selesai menurut saya gitu loh. Dan coba ya, sekarang gini ya. Kan di sini di 62 tadi dijelaskan bahwa dia dikembalikan kepada Allah dan Allah itu adalah penguasa yang sebenarnya. Kan begitu ya? Iya. Ketahuilah bahwa segala hukum apapun yang sekarang kita
anggaplah sebagai aturan apapun itu, tetap hanya ada pada sisi Allah. Dan yang paling Bapak Ibu harus sadari, Allah itu membuat perhitungan menghisap itu dengan begitu cepat. Berarti kan kalau misalnya Bapak Ibu sadari, apapun yang dilakukan kalau tidak karena Allah kan percuma kan, Mas? Iya. Ya. Oke, terakhir 63-nya, silakan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Oke, standar orang ya. Jadi prinsipnya, ayo sekarang Bapak Ibu, hal yang paling penting itu adalah perbaiki hubungan Bapak Ibu dengan Allah. Jadi ketika nanti ada permasalahan apapun, yang pertama Bapak Ibu perbaiki itu permasalahannya atau hubungan Bapak Ibu dengan Allah? Hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Yang real, bagaimana caranya memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Ya, menjalankan tujuan. Ya udahlah, Al-Baqarah 153 aja kan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salah sebagai penolong. Jadi kalau Bapak Ibu, Al-Baqarah 153 itu kan sebenarnya dalam rangka memperbaiki hubungan kita sama Allah kan? Iya. Berarti yang pertama iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Itu aja dulu. Langkah awal untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena semua permasalahan kejadian yang kita hadapi, ujung-ujungnya cuma itu. Memperbaiki akhlak kita di dalam menjalani permasalahan kehidupan. Jadi perbedaan orang beriman dan orang kafir itu apa Pak, Bu? Mas Imam, Pak Eko? Ya, hubungannya dengan Allah itu ya. Nah, perbedaan orang beriman dan orang kafir itu akhlaknya saat menjalani ujian hidup. Kan begitu kan? Iya. Kalau orang benar-benar yakin dan beriman, tetap taat di dalam menjalani kehidupan. Kalau orang yang tidak yakin kepada Allah, ya menghalalkan segala cara, menyalahkan keadaan. Nah, itu yang terjadi. Jadi silahkan Bapak Ibu memilih. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya Al-Quran itu salah satu fungsinya memperbaiki akhlak kita saat kita menjalani ujian-ujian yang Allah berikan. Semakin cepat kita memperbaiki akhlak kita, maka semakin cepat Allah pun akan menolong kita. Kan begitu sebenarnya. Jelas ya? Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya, poin utama adalah bagaimana kita bersikap saat Allah menguji kita. Coba, saya buka yang surat 29 ayat 2-nya, Mas. 29 ayat 2, Al-Ankabut. Nah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Oke, poin ayat ini itu apa? Silakan. Ujian dari Allah ketika kita menyatakan sudah beriman. Ya, jadi apa? Ada ujian. Oke, yang lain boleh jawab. Poin ayat ini apa? Kan ini saya cuma perdalam aja. Coba. Poin ayat ini apa? Ya, kebanyakan orang sudah mengaku beriman. Coba baca lagi. Coba Pak Eko atau Mas Iko. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Oke, ngerti nggak poin ayat ini apa? Jadi Allah tidak akan membiarkan. Meskipun kita mengatakan bahwa kita telah beriman. Tetap di dalam pengurusan Allah ya. Oke, ada lagi silakan Pak. Semakin beriman semakin diuji Ustadz. Oh iya pasti itu. Enggak, coba lihat. Oke, sekali lagi baca lagi ayatnya coba. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman. Terus? Dan tidak diuji. Oh, jadi tidak cukup hanya dengan mengatakan ya. Berarti kesimpulannya Allah akan meminta pembuktian kan? Pembuktian, betul. Benar nggak? Jadi tujuan Allah menguji itu apa? Ya, pembuktian. Dari apa yang kita nyatakan. Pembuktian keimanannya. Nah, berarti fokus kita tuh membuktikan bahwa kita beriman atau fokus dengan bagaimana penyelesaian masalah? Membuktikan bahwa kita beriman. Membuktikan keimanan kita. Nah, tapi biasanya kalau Bapak Ibu diuji biasanya fokusnya kemana? Masalahnya. Penyelesaian masalahnya.
Ini harus diulang-ulang terus. Ustaz. Kalau nggak, itu nanti fokusnya hanya masalah terus. Allah cuma minta pembuktian saat diuji itu kamu tuh beriman atau enggak, kan begitu kan? Bukan Bapak Ibu disuruh mikirin bagaimana solusi masalahnya. Nah, tinggal yang kita fokuskan cirinya orang beriman itu gimana saat diuji, kan begitu kan? Akhlaknya. Coba 10 ayat 62. Akhlaknya gimana? Coba. 10 ayat berapa tadi? 62. 62. Surat Yunus. Waduh. Dibaca Pak Eko. Hilang Baik, apa-apa. silakan. Mas Boy. Hilang salah. Silakan, Pak Eko dibaca. Enggak, Surat ini Yunus cirinya orang beriman itu apa berarti harusnya? ayat 62. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Berarti orang beriman itu saat diuji harusnya apa? Tidak bersedih hati. Tidak takut, tidak takut. khawatir. Sekarang Bapak Ibu saat diuji itu masih bersedih hati. Takut. Masih Pak Eko. Berarti gimana pembuktian kepada Allahnya? Lulus atau gagal? Gagal, Tat. Ya belum lulus. Remedial. Belum lulus ya, bukan gagal lah, belum lulus. Jadi Allah menguji itu butuh pembuktian akhlak dan sikap kita saat diuji kan? Cirinya kalau kita beriman menurut surat 1062 tidak ada apa-apa, takut dan bersedih hati kan? Iya. Ya kalau gitu sekarang fokusnya tunjukkan. Saat Allah menguji itu, kita tuh semakin yakin atau kadang-kadang masih sedih dan bingung. Kan gitu aja sebenarnya. Nah ini jadi tolak ukur kita, referensi dalam belajar beragama kan. Silakan Bapak Ibu belajar dimanapun. Tapi harusnya semakin Bapak Ibu menjalani ujian-ujian yang dihadapi, sudah belum termasuk ciri-ciri orang yang beriman itu. Jangan Bapak Ibu terus fokus belajar tapi lupa bahwa ujung-ujungnya bahwa ujian itu yang Allah lihat adalah akhlak saat menjalani ujiannya. Kalau ngaku beriman sih semua juga bisa ngaku ya Pak. Ya, betul. Tapi apakah sesuai dengan ciri-ciri orang beriman di Al-Quran saat diuji itu? Kan begitu sebenarnya. Nah kalau Bapak Ibu memang benar-benar saat diuji itu akhlaknya memang sesuai dengan ayat Al-Quran itu, ya sudah selesai gitu. Karena Allah hanya ingin tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang hanya ngaku beriman. Kalau yang benar cirinya yang tadi disampaikan. Makanya di 29 ayat 3, setelah Allah bilang apakah manusia akan mengaku dirinya beriman. Coba ayat 3-nya, 29 ayat 3-nya Mas. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Berarti yang terdahulu pun kan sudah diuji akhlaknya kan oleh Allah kan saat beriman kan Mas. Iya. Terus? Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau kita sedih saat diuji itu benar atau dusta, Mas? Dusta. Kita sedih, tidak tenang, tidak yakin. Berarti kan kita dusta kan? Iya. Tapi ngakunya beriman. Berarti dusta itu saat dia apa? Mengaku dia beriman kepada Allah. Kenapa sedih? Coba saya mau nanya. Kenapa orang diuji itu sedih? Ya nggak sesuai dengannya. Kenapa Mas? Tadi sesuai dengan surat Al-An'am 6 ayat 57 itu loh. Tidak sesuai dengan ini, keinginannya. Nah, tidak sesuai dengan keinginan itu atau dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Orang sedih itu kan karena tidak tahu apa yang terjadi ke depan kan? Iya. Misalnya ada seorang istri, misalnya ya, ditinggal suaminya meninggal. Sedih nggak? Sedih. Nah, kalau dia tahu sebulan kemudian ada duda kaya yang lebih soleh, lebih mapan dan lain-lain, kira-kira jadi sedih nggak? Enggak. Wah, ini dia. Ini Pak Eko. Contohnya kok gitu contohnya. Artinya kan orang sedih itu, kalau menurut ayat surat 6 ayat 57 tadi,
Karena tidak tahu apa yang akan menimpa dia ke depannya kan Mas. Nah karena Ya. dia tidak tahu makanya dia disuruh beriman kan. Nah Ya. karena kita tidak tahu ke depannya, makanya Allah nyuruh beriman kepada apa? Sudahlah kalau Allah izinkan pasti itu keputusan yang terbaik. Nah maksudnya keyakinan itu yang dipegang. Sehingga apapun yang Allah berikan, karena dengan keyakinannya, saya nggak tahu, tapi saya sendiri yakin lah bahwa Allah itu memberikan yang terbaik. Makanya kan tadi Maha kasih sayang, bahkan orang bertobat sampai ke nyawa di tenggorokan pun masih Allah maafkan. Kan itu luar biasa Mas. Dan Allah pun tidak menyegerakan azab yang misalnya harusnya bisa Allah lakukan. Karena Allah tetap menunggu tobatnya seseorang. Berarti kan kebaikan Allah itu luar biasa harusnya. Nah kalau misalnya sudah begitu, yang disedihkan tuh apa sebenarnya? Jelas Ya, ya? nggak ada. Sesuai keinginannya, Tat. Nah, makanya kan sebenarnya, dan Allah juga udah bilang kan, keinginan kita kan belum tentu, apa yang kita inginkan belum tentu baik kan. Iya. Yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Yang menurut kamu tidak baik belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Makanya di sini disuruh beriman tuh kan gitu Mas. Jadi karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita, maka kita sangat wajib untuk mengimani, meyakini apapun keputusan Allah, itu pasti yang terbaik. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, Bapak Ibu termasuk orang yang benar. Tapi kalau Bapak Ibu kecewa dengan keputusan Allah, berarti Bapak Ibu termasuk orang yang dusta. Kan begitu sebenarnya. Jadi ternyata Allah tidak membiarkan orang itu hanya sekedar mengaku. Tapi Allah perlu pembuktian. Saat dia mengatakan dia yakin kepada Allah, pasti Allah akan buktikan lewat sarana ujian-ujian yang selama ini kita hadapi. Jadi ujian itu hanya sarana pembuktian akhlak kita saat kita menjalani masalah. Ketika akhlak kita benar, maka Allah selesaikan. Tapi ketika akhlak kita belum benar, Allah biarkan sampai benar. Jadi ketika dikasih masalah tuh fokus kepada apa yang Allah inginkan. Bukan fokus kepada yang kita inginkan. Gitu loh Mas. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah fokus kepada apa yang Allah inginkan, maka Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih pertolongan. Kan itu udah rumus sebenarnya. Jadi alhamdulillah lah, kita itu tidak disuruh untuk menyelesaikan permasalahan. Yang Allah suruh tuh, ayo buktikan bahwa kamu tetap yakin dengan ayat-ayat Allah, beriman kepada yang gaib, kan gitu kan? Yakin bahwa Allah memberikan keputusan yang terbaik, jalani, Allah kita diperbaiki, sudah. Baru di situ muncul jalan keluar, baru muncul kemenangan, kan begitu sebenarnya. Nah, yang Mas, surat 3. Ya. Surat 3 ayat 165 166. 165. Dan 166. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Oke, perang Badar kan menang, perang Uhud kalah kan terus? Iya, kamu berkata dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kesalahan dari mana awalnya? Sikap kan? Sikap mereka tuh waktu itu kepada Allah, terus ayat 166-nya. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Nah, coba lihat Allah ngujinya dari mana. Terus? Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Nah, kan ujung-ujungnya tetap ke akhlak kita kan, Mas. Jadi ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, itu kan kepada akhlak kan impact-nya kan bukan kepada bagaimana solusinya, strateginya bagaimana, kan bukan ke sana kan Mas. Ya. Makanya yang paling parah itu bagaimana menyelesaikannya. Wah, lebih ini lagi, kejebak lagi kan. Kan orang tuh terjebaknya di situ. Padahal semua kejadian itu hanya ingin menguji keimanan kita. Dan cirinya kita lulus atau tidak, ya lihat aja akhlaknya saat menjalani ujian kan begitu kan. Gitu. Baik, jelas ini Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas. Oke, mungkin itu dulu. Jadi prinsipnya, ayo kita perbaiki sikap
dan perilaku kita saat menjalani ujian hidup, ya. Fokus pada apa yang Allah inginkan. Ternyata Allah cuma menginginkan keyakinan kita, Allah kita saat menjalani ujian. Untuk hal solusi, jalan keluar, semua keputusan itu Allah pegang. Dan saya pernah sampaikan kan bahwa sebelum Allah memberikan ujian, Allah pun siapkan solusinya atau kunci jawabannya. Makanya di surat 94 ayat 5 dan 6 kan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jadi hal-hal yang Bapak Ibu kejar selama ini itu sebenarnya sudah dipegang Allah gitu loh. Tinggal tugas kita memperbaiki akhlaknya saja. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.